kabar semua sehat? Sehat. Ini kita dalam acara Kamisan Milenial di warung yang sudah 3 dasawarsa. Jadi tahun 1970 ini warung kopi pelabuhan bisa bertemu pada hari ini dengan kawan-kawan milenial dengan berbagai aktivitas di sektor ekonomi kreatif ini. Jadi pertama, siapa namanya? Yasin, Pak. Yasin ini entrepreneur muda, umurnya masih 19 tahun. Nanti kita tanya bergerak di bidang apa. Rasanya bergerak di bidang kafe ya. Iya. Kemudian ada Aan ini menekuni dunia musik elektronik. Dan yang ketiga ini Bang Aldi. Bang Aldi ini musisi muda ini. Dia ini sudah pernah manggung sampai ke Kanada, luar biasa kan. Nanti kita tanyalah ya. Dan kemudian yang terakhir adalah Bang Gede. Bang Gede ini adalah kiper futsal ya. Baik, saya kira kita mulai aja ya bincang-bincang pada pagi hari ini untuk memberikan inspirasi dan sekaligus spirit ini bagi ada anak muda untuk memanfaatkan luang-luang yang ada untuk kemudian selalu produktif gitu ya. Oke, kita mulai dari Bang Yasin. Bang Yasin usahanya apa namanya? Usahanya tipis. Usahanya tipis. Ya, tipis. Jadi bukan tipis. Bukan tipis ini lah. Bukan lawan daripada tebal. Dia Tipis. Ya, tipis. T-nya teh, kemudian pisnya damai. Jadi kalau minum teh suasananya damai lah. Kapan mulai usahanya? 2018, Pak. 2018. Jadi baru 2 tahun jalan ini. Di mana itu? Di dekat kantor DPR, Pak. Dekat kantor DPR provinsi atau kota? Kota ya? Kota ya? Tuntung Umar. Oh, provinsi. Di provinsi. Tapi sempat pindah, Pak. Kemarin di Basuki Rahmat, sekarang pindah di... Oke, itu rumahan atau apa? Itu minuman, Pak. Enggak, usahanya di rumah atau dia sistemnya kontainer? Dia sistemnya kontainer gitu, Pak. Oke. Terus kayak di depan rumah gitu kan kayak lahan kosong, terus saya jual. Lahan sendiri. Iya. Lahan sendiri. Iya. Saya pikir lahan punya pemerintah. Karena modalnya, Pak. Oh iya. Karena jadinya kayak usaha sendiri dulu, kayak cari tempat yang gratis dulu. Oke. Ntar kalau emang maju ke depannya cari tempat yang lebih besar gitu kan. Kalau boleh tahu modalnya? Modalnya kemarin 8 juta, Pak. Awalannya 8 juta. Pertama kali juga nggak kontainer gitu, Pak. Oke. Saya bikin gerobak sendiri, ngelas sendiri dari sepeda gitu, Pak. Iya. Dari dulu itu. Soal urusan ngelas itu memang ada keterampilan ngelas. Nggak ada sih, Pak, tapi yang penting kerja sendiri aja, Pak. Karena iya, yang penting jadi gitu, Pak. Karena dananya kan dana sendiri gitu, Pak. Tuh bayangin teman-teman coba nggak punya keterampilan kelas, tapi pingin punya punya usaha bikin gerobak, yang penting jadi gerobak. Soal alasannya jadi atau enggak itu urusan nanti. Tapi alhamdulillah jadi, Pak, dan banyak yang inspirasi orang-orang. Hebat itu. Jadi apa yang dilakukan Yasin ini bukan untuk Yasin aja, tapi Yasin untuk Yasin yang lain. Wah, luar biasa nih. Tapi kalau boleh tahu, setiap hari kira-kira putaran uangnya berapa? Omsetnya 20 sih, Pak. Paling minim sih 15. Paling sepinya gitu. Okay. Kalau paling rame sih 50 gelas. Okay. Itu pun paling dari sore, Pak, sampai malam jam 10, jam 11 udah tutup gitu. Baik, yang penting dari Yasin ini kita memperoleh informasi yang penting. Jadi yang penting ada niat, kemudian memulai yang penting, dan kemudian lakukan apa aja. Apalagi gengsi, sekarang, jangan gengsi. Oh ya, itu rumusnya jangan gengsi. Yang penting halal thayyiban. Oke. Kita sekarang ngobrol dengan Bang Aan yang menggeluti usaha di bidang musik elektronik ya. Lanjut. Jadi sebenarnya nama kolektif kita sebenarnya namanya Dancing Department. Jadi sebenarnya tujuannya ngerubah stigma musik sih. Oke. Dimana musik elektronik atau biasa disebut dengan DJ itu tuh hal yang buruk banget lah. Padahal musik elektronik. Apa hubungannya dengan DJ?
musiknya DJ dan musik elektronik itu adalah satu kesatuan. Oh, satu kesatuan. Karena yang dipakai kan bukan alat musik kayak gitar, Oke. drum, segala macam. Dan stigma itu bukan cuma di Samarinda, bahkan di Indonesia stigma musik elektronik itu tuh terbilang buruk. Oke. Padahal menurut saya dan teman-teman saya Aldi juga, Kalau bicara soal DJ itu bicara soal dunia malam. dunia malam. Padahal Itu yang persoalannya. iya, padahal di Jakarta juga DJ udah jadi kayak akustik di kafe-kafe. Dan kalau dunia malam itu masih ada kesan negatif nih. Iya, pasti Dan banyak pasti Aan negatif. ini luar biasa nih. Paling tidak motivasinya bagaimana membuat image DJ itu bukan sesuatu yang negatif sebenarnya. Iya, ya. sebenarnya Oke, bukan cerita dari nih. dancing departemen aja sih. Jadi banyak kolektif di Samarinda yang visinya sama dancing departemen. Ada Fiber B Sound, Mahakam Project, Hala Noise, semua mempunyai visi yang sama. Oke. Untuk ngerubah Ini ada stigma komunitasnya itu. sudah. Sebenarnya kita kan ya sendiri-sendiri Pak jadi kolektifnya. Tapi visi dan misi kita semua itu sama. Sebenarnya pengen ngerubah stigma itu. Ini bang, tempur dulu kan? Makan Fit. Ya. Ya terus lanjut. Nah, jadi ya itu kita juga mungkin di Januari bakal ada program baru ya. Mungkin lebih yang awalnya lebih ke DJ, sekarang pengen lebih fokus ke mencari produser musik, komposer musik yang memang ngebuat musik untuk kita publish, dan kita memang insya Allah bakal ada kerjasama sama talent nasional. Oke. Untuk mengkurasi Ini musiknya. baru mulai atau sudah jalan? Sebenarnya kita baru mulai 7 bulan, tapi idenya udah lama banget. Oke. Nah, sudah ada event yang di Event- manage. Oh, udah event kita udah dalam 8 bulan ini udah 16 event. 16 event. Iya, itu Samarinda Balikpapan. Oke, event yang paling terbesar selama 7 bulan ini? Event paling besar kita Balikpapan sih. Balikpapan. Apa kegiatannya namanya? Namanya itu Friday Takeover. Friday Takeover. Jadi di mana kita selain bukan cuma menyajikan musik DJ, tapi kita juga gunain visual mapping. Oke. Visual mappingnya juga kita orang yang datang kita dikasih kacamata 3D. Oke. Di Jadi- mana itu acaranya waktu itu? Di Balikpapan di This Way, Jalan MT Haryono. Oh, di Dis. Jadi ketika orang masuk tuh udah pakai kacamata 3D, jadi dia ngelihat semua ruangan yang udah di mapping tuh hidup. Oke. Gitu. Jadi suasananya sudah beda ya. Iya. Dan itu perlengkapan apa segala macam itu tidak makan modal yang mahal. Modal kita udah ngehambur modal cukup banyak banget tahun ini. Kalau boleh tahu berapa modal? Karena elektronik ini kan mahal ini. Kita udah habis dengan dana pribadi kita udah kurang lebih 40 juta 40 juta. dalam Itu waktu uang, 8 bulan, itu uang sendiri. uang sendiri. Uang sendiri. Iya. Enggak dibantu orang tua, jajan orang. Enggak. Orang tua saya sebenarnya malah sebenarnya crash ya. Karena mungkin pemikirannya udahlah nggak usah pakai dunia gini. Padahal tapi ini idealis saya. Iya. Selagi saya mau kapan lagi saya lakuin. Nggak mungkin Oke. ketika saya umur 30 atau 32 udah berkeluarga saya ngelakuin ini kan nggak mungkin. Iya. Ini karena saya udah mumpung nggak ada tuntutan. Jadi ya saya ekspresi. Tapi orang tua awalnya nolak. awalnya menolak. Sampai banget. sekarang nolak nggak? Sekarang udah enggak, karena udah Oke. dijelasin. Oke. Gitu. Dan artinya sudah membuktikan lah ya Iya. bahwa musik DJ itu bukan sesuatu yang negatif, bisa dibuat produktif dan bisa bisa membuat kegiatan-kegiatan yang positif. Paling tidak ada ruang, ada tempat bagi anak-anak muda untuk kumpul untuk hal-hal yang positif. Positif, Ya. benar sekali Pak. Kali ini kita lanjutkan ke Bang Aldi Yamin ya. Bang Aldi Yamin ini musisi muda. Nanti kita lihat apa sepak terjang daripada Bang Aldi Yamin. Apa kabar Bang Aldi? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Sehat. Ya. Tapi kalau lihat potongannya sudah seperti musisi betul. Emang Agak bener. berantakan gimana gitu. Iya. Emang beneran musisi. Dan bukan sembarangan musisi, ini betul-betulan musisi. Oke Bang Aldi, kapan mulai ini tertarik di bidang musik? SMP. SMP udah, tapi sudah ada kelompok musiknya waktu itu di SMP. Waktu itu saya jadi bagian yang agak sedikit musisi ya. Jadi waktu SMP itu masih dia ada kelompok musik yang lebih hebat ada kan yang pastinya. lebih, Jadi oke. saya pembalasannya di SMA. Oh, gitu. Bikin band benar-benar agak sekarang. Jadi SMP-nya dia agak tersisih gitu. Rupanya ngebalesnya di SMA.
Nah terus di SMA sudah permanen kelompok musiknya? Kelompok musik sebenarnya yang benar-benar permanen itu SMA, kuliah sama yang sekarang. Oke. Jadi ada kayak beberapa proses. Soalnya kan di musik itu ada beda-beda Pak, jenis bandnya. Iya. Jenis bandnya kan akan beda-beda. Oke. Jadi akhirnya saya pecah 3 itu dan sempat fokus di antara tiga-tiganya. Oke. Dan sekarang apa nama kelompok? Namanya Murphy Radio. Apa? Murphy Radio. Apa artinya itu? Nggak ada sih Pak. Jadi kayak itu ada film India. Ah. Film India. Jadi di dalam film India itu ada sebuah cerita tentang penyiar radio. Nama radionya itu Murphy Radio. Murphy Radio. Iya. Oke, Murphy. Jadi nama kadang-kadang terinspirasi dari dari film, Iya. kemudian dari pengalaman perjalanan hidup. Tapi kalau boleh ngomong ini pengalaman yang paling yang paling luar biasa yang dirasakan selama ini kapan itu? Iya yang gitu tadi yang terbang ke Kanada itu tahun 2018. Tahun 2018. Bayangin aja terbang sampai main musik sampai ke Kanada. Tapi ini biaya sendiri atau dibiayai? Jadi itu dibiayai. Jadi kita ada sebuah kompetisi bahasanya. Oke. Kompetisi kita ikut, finalnya di Jakarta, menang di Jakarta baru diberangkatin ke. Wih, luar biasa. Jadi ini hasil seleksi ya, hasil kompetisi ya. Ya, yang menyelenggarakan siapa waktu itu? Waktu itu namanya Planet Rocks Indonesia. Oh, Planet Rock Indonesia. Berapa lama di Kanada? Seminggu. Apa bedanya dengan Samarinda Kanada? Dingin Pak. Oh, dingin. Suasana kotanya Iya, maksudnya. terus juga orang-orangnya sih. Jadi kayak mereka sangat appreciate dengan apa yang kita mainkan. Oke. Selesai kita main mereka langsung tanya ada CD-nya nggak? Kita mau beli. Oke. Terus besok main di mana? Kita mau dateng. Benar-benar Jadi aware ya. Iya, benar-benar itu. Selain di Kanada, yang di luar negeri? Yang di luar negeri baru di Kanada sih. Iya, karena ada sponsor. Kalau event-event di Indonesia? Event-event Indonesia itu kemarin Synchronize Fest, kalau di Jakarta, terus di Makassar ada Rockin Celebes. Oke. Itu diundang atau Diundang. apa? Diundang. Berarti banyak duitnya dong. Itu agak dilematis sih. Agak sensitif ya. Jadi anak muda ini yang penting, apalagi di awal-awal ya. Iya. Yang penting nama dulu. Bikin bahwa ini bukan musisi biasa ya. Punya keunikan lah. Keunikan, Biasanya orang iya. lihat keunikan Iya. dari band itu. Tapi sampai sekarang masih ini ya. Masih. Kalau boleh tahu di mana ini? Di mana markasnya? Markasnya kebetulan kita lagi pindah. Jadi kalau dulu kan itu di kadang di rumah saya atau di rumah gitaris gitu. Belum ada satu markas yang tetap. Kadang kita soalnya kan lebih suka untuk nongkrong di kafe tertentu, akhirnya pindah. Ada kafe tetap nggak? Kafe tetap belum ada sih. Mudah-mudahan aku punya kafe tetap nanti kita Amin. nanti rutin ya. Baik, jadi itu tadi bincang-bincang kita Aldi Yamin ya, anak muda yang sekarang menggeluti musik dan ini bukan musisi biasa loh. Ini pernah ikut kompetisi dan kemudian sampai ikut di Kanada. Luar biasa ya. Oke, kita berikan aplaus untuk Bang Aldi Yamin ya. Baik, Kawan Rusmadi. Sekarang kita lanjutkan ngobrol dengan Bang Gede ya. Bang Gede ini kiper potensial ini di futsal ini. Sudah mulai kapan Bang Gede ini Kalau dari dunia futsalnya sih SMA kelas 3. Yang lebih tepatnya ke sepak bola sih dari SD. mulai SD sepak bola sudah ya? Terus Di futsal sendiri mulai SMA? SMA kelas 3. SMA kelas 3. SMA kelas 3. Kalau boleh tahu event apa yang terbesar yang pernah diikuti? Event besarnya sih baru Liga Nusantara tuh. Liga Nusantara. Menang waktu itu? Untuk waktu zaman saya di 2017 itu kita gagal di runner up
Oke. Sedangkan yang di akhir tuh dibutuhkan juara satunya, Pak. Oke. Nah, jadi yang pemilik klubnya kita coba lagi tahun depan. Kita coba lagi tahun depan. Syukur alhamdulillah tahun ini kita lolos. Oke. Nama klubnya apa? Jack Kato. Jack Kato 86. Jack Kato 86 apa artinya tuh? Kalau Jack itu sebenarnya dari satu kumpulan mobil jeep. Kumpulan mobil jeep. Jeep Kato. Jack itu, Pak. Oh, Jack. Kalau Kato ini dari Brau sih, Pak. Oke. Artinya Dia ini merger dari Bus Brau di Samarinda. Jadi namanya Jack Kato. Iya. baik ya. Ini Bang Gede ini bergerak di dunia olahraga dan pernah ikut sebagai kiper dalam event Liga Nusantara. Jangan pernah jangan pernah berhenti, terus lakukan kegiatan untuk hal-hal yang positif. Ya. Baik, sampai ketemu di Kamisan Milenial berikutnya. Mau tahu di mana? Ikutin aja www.kawalrusmadi.com. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.